warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, untuk terawangan batu cincin ya, batu cincin nomor 879. Terawangan batu cincin nomor 879. Jadi benda ini berkhodam ya. Benda ini berkhodam. Ini khodamnya sendiri wujudnya adalah manusia tinggi besar ya. Kalau di dunia manusia itu mungkin ya sekitar 4 meter ya. Manusia tinggi besar, tapi ini bukan buto ya, bukan buto. Dari segi energi bukan buto. Kalau buto itu energinya tidak begini. Saya hafal. Kenapa? Karena saya banyak meritualkan khodam-khodam buto ya. Buto, omyang, jin sila, jin marit ya. Itu saya sering banget meritualkan sehingga saya hafal. Kalau ifrit ya itu jarang ya. Saya jarang menjumpai jin ifrit. Oke, kita kembali ke cincin ya. Jadi ini cincinnya isinya itu sosok tinggi besar ya, tapi bukan buto. Dia auranya merah ya, bukan karena cincinnya merah, bukan, tapi karena memang auranya merah. Kemudian ini masuk kategori jin daratan ya, jin daratan, jin yang menghuni daratan. Asalnya dari hutan di Sumatera ya, Sumatera ya. Saya tuh sering belibet ya, sering ketuker ngomong Sumatera dan Sulawesi karena sama-sama sunya ya. Jadi ini asalnya dari hutan di Sumatera. Usianya kira-kira adalah 860-an tahun dengan level power sekitar 8,6. Jadi dari segi usia masuk kategori muda, dari segi power dia masuk kategori biasa. Jadi ya layak lah koleksi tapi biasa. Ingat ya, kalau Mbah Wira bilang biasa itu artinya bisa berbeda ya dengan terawangan orang lain. Orang lain mungkin akan menyebutnya dengan kuat dan sebagainya. Kalau menurut Mbah Wira biasa. Kenapa? Karena energi segini itu Mbah Wira sering menjumpai yang vibrasi energinya itu lebih kuat ya. Jadi sampai 9,6 itu Mbah Wira pernah meritual. Jadi kalau 8,6 ya masuk kategori biasa ya. Kemudian untuk karakter ya, dia white, entitas tanpa dampak negatif, aman Anda pakai setiap hari, nggak ada masalah. Untuk tuah yang pertama adalah proteksi ya, pagar goib, wasilah keselamatan, wasilah jaga diri. Tentu yang namanya proteksi ini tidak mutlak. Kenapa? Mengingat levelnya ya 8,6. Kalau ini diserang dengan jin yang levelnya 9 gitu ya ambiar. Ya ambiar juga ya, jadi cendol sama dawat ya. Jadi proteksi itu tidak mutlak, maka dari itu wasilah keselamatan yang paling baik adalah jangan sombong, jangan takabur, jangan adigono, jangan nantang orang lain. Ingat, 1000 teman kurang 1 musuh kebanyakan. Jadi wasilah jaga diri yang paling ampuh itu adalah berteman, jangan cari musuh. Kemudian selain wasilah keselamatan atau proteksi, dia juga menghalau jin liar. Ini bisa digunakan untuk pembersih area. Caranya begini ya, kalau Anda ingin membersihkan area itu caranya begini. Cincin ini ya taruh ke tempat angker, misalnya ada rumah kosong ya, rumah kosong angker. Cincin ini taruh di rumah angker tadi ya, taruh di meja begitu. Kemudian bakarkan dupa di sebelahnya. Ingat, dupa yang dibakar itu jangan langsung dilemekkan ke meja, nanti kebakar rumahnya ya. Jadi lemekkan di batu, lemekkan di lantai ya, lemekkan di gelas atau seng ya, seng, toples ya, itu boleh. Jadi jangan langsung di kayu, nanti rumahnya kebakar. Bakarkan, kemudian afirmasi seperti ini: wahai khodam yang menghuni cincin benda ini, gitu kan ya. Wahai khodam yang terikat perjanjian dengan cincin ini, wahai khodam yang menghuni cincin ini, wahai khodam yang terikat perjanjian dengan ini, dengarkan perintahku ya. Dengarkan perintahku. Wahai khodam yang terikat perjanjian dengan cincin ini, wahai khodam yang berada di cincin ini, dengarkan perintahku, lakukan perintahku, bersihkan segala macam jin liar yang ada di rumah ini, bersihkan segala macam jin liar yang ada di tempat ini, jauhkan segala macam jin liar yang ada di tempat ini, sehingga tempat ini bersih tanpa ada jin liar, tanpa ada jin negatif, tanpa ada makhluk halus yang mengganggu. Lakukan sekarang. Semua karena Tuhan atau semua karena Allah ya, bukan karena dupa, bukan karena saya, bukan karena pamrih apapun, bukan karena embel-embel tumbal, bukan karena embel-embel hadiah. Semua lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala, kayak gitulah. Lalu dupa tadi fungsinya untuk apa? Kok ada embel-embel ikhlas lillahi ta'ala? Dupa itu dari aromanya dia akan menggetarkan alam ya. Nah, alam itulah yang kemudian akan merespon ya, membantu dengan energinya, membantu hajat Anda tadi. Tentu dalam mengatakan
afirmasi atau mengatakan perintah tadi tidak harus mutlak kalimatnya sama seperti itu ya, boleh digonta-ganti, boleh diotak-atik. Yang penting saat mengucapkan tuh kusuk, sungguh-sungguh serius, antara hati, pikiran, ucapan ya itu sama atau satu, itulah yang disebut dengan kusuk. Jadi seringkali orang itu gagal dalam afirmasi, dalam memerintah suatu khodam karena memang nggak kusuk ya, jadi pikiran, hati dan ucapannya itu nggak selaras atau nggak manunggal kayak gitu. Ya itu untuk tata cara pembersihan area. Kemudian kalau Anda masih mau lebih bagus lagi, Anda boleh cari gelas ya, sediakan 4 buah gelas, kasih garam kasar atau garam gerasak atau uyah gerasak ya, hampir penuh begitu. Kemudian ambil kunyit ya seukuran ibu jari, potong, taruh di atas garamnya tadi. Kemudian gelas yang sudah ada garam dan kunyitnya itu taruh di pojok-pojok ruangan kayak gitu. Itu tata cara pageran atau pembersihan area dari energi negatif itu begitu. Nah, kemudian selain proteksi dan membersih area, ini juga punya tuah untuk kewibawaan ya, membuat Anda disegani dan ditakuti oleh orang lain ya. Kemudian selain itu dia juga punya tuah untuk booster kekuatan fisik dan stamina sehingga tidak mudah capek, tidak mudah lelah. Kemudian untuk dampak negatif tidak ada karena memang dia white entitas ya. Kemudian untuk perawatan ini bagusnya itu artinya kalau ada dikasih, kalau enggak apa-apa. Bagusnya dibakarkan dupa gaharu ya, atau dioles dengan minyak gaharu. Oke, sekiranya itu untuk terawangan benda ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi.